Renungan Harian 15 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Tanah Bintang Salib Selatan. Nats yang diambil Keluaran pasal 18 ayat 11, Mazmur pasal 76 ayat 11. Penemuan berhasil biasanya dikaitkan dengan Pedro Alvarez Cabral yang armadanya menyentuh pantai negeri itu pada tanggal 22 April 1500. Namun Pinzon, kapten kapal Nina, di bawah pimpinan Columbus melaporkan melihat negara tersebut pada tanggal 26 Januari di tahun yang sama. Stefan Froese dalam suratnya kepada Don John II merujuk pada pelayaran yang dilakukan ke Amerika Selatan pada tahun 1498. Pada masa itu para petualang Portugis dan Spanyol mengarungi lautan untuk mengklaim kepemilikan bagi tanah asal mereka. Kolonisasi pelan-pelan atas tanah luas berhasil dimulai dengan beberapa orang Portugis yang terdampar dan keturunan mereka. Perjuangan panjang pun terjadi dan para pemukim terus-menerus diganggu oleh serangan bajak laut yang suka berpetualang dan serangan yang sering dilakukan oleh orang Indian. Spanyol akhirnya mengklaim kepemilikan tanah tersebut dan pada tahun 1624 berhasil diserbu oleh Belanda. Namun pada tahun 1654 Belanda berhasil diusir. Ketika Napoleon menaklukkan Portugal, keluarga kerajaan Portugis berlayar ke Brasil. Dan dari tahun 1808 hingga 1821 tinggal di Rio de Janeiro. Setahun kemudian, Dom Peter yang diangkat menjadi pangeran bupati oleh keluarga kerajaan Portugis mendeklarasikan kemerdekaan Brasil dan dinobatkan sebagai kaisar. Ketika Dom Peter I terpaksa melepaskan kekuasaannya, perjuangan politik selama 9 tahun pun terjadi. Pada tahun 1840, Dom Peter II diangkat menjadi kepala negara. Meskipun usianya baru 15 tahun, karena ia telah terlatih dengan baik, pemerintahnya menandai reformasi sosial yang besar dan peningkatan pembangunan komersial. Dia berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan berhasil berkembang di bawah kepemimpinannya. Menjelang berakhirnya abad ke-19, meningkatnya sentimen terhadap pembentukan bentuk pemerintahan republik membawa perubahan. Pada tanggal 15 November 1889, republik tersebut diproklamasikan. Sebuah undang-undang dasar yang mengikuti pola Amerika Serikat diadopsi, dan kebebasan beragama juga disertakan. Namun, dengan tingginya tingkat buta huruf dan sedikitnya persiapan yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara kerja republik konstitusional, maka gangguan dan revolusi dapat terjadi. Oleh karena itu, pada tahun 1930, negara tersebut jatuh ke bawah kediktatoran yang berlangsung selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang, tekanan politik baik di Brasil maupun dari seluruh dunia memaksa para pemimpinnya untuk mengadopsi bentuk pemerintahan demokratis, dan pemilihan umum nasional diadakan pada tanggal 2 Desember 1945. Beberapa upaya untuk mendirikan Protestanisme telah dilakukan sejak masa John Calvin. 2 orang gembala dan 14 pelajar pelayanan Kristen dikirim ke Brasil. Di bawah tekanan yang besar, mereka diusir dari Rio pada tahun 1567. Belakangan, para pengkhotbah Injil tiba di Brasil bersama kolonis dari Belanda. Dan pada tahun 1810, kaum Lutheran Jerman diizinkan untuk menyebarkan iman mereka juga. Namun kaum Baptis tidak terwakili. Ada upaya pada tahun 1925 untuk menetapkan kembali Gereja Katolik Roma sebagai agama negara Brasil. Namun opini publik menentang langkah tersebut. Pada akhirnya, kaum Metodis Kongregasionalis
dan Presbyterian perlahan-lahan mulai memasuki populasi Brasil. Kehadiran kaum baptis di Brasil diperjuangkan oleh kaum baptis selatan yang pertama kali mempertimbangkan perlunya pelayanan tersebut pada tahun 1850. Pada akhir dekade itu, Reveren dan Nyonya T.J. Bowen yang saat itu menjadi misionaris di Yoruba, Afrika, mengajukan diri ke Dewan, meminta agar mereka dipindahkan ke Brasil. Iklim yang ekstrim di Yoruba menuntut perpindahan tersebut, dan permintaan mereka dipenuhi. Namun, perubahan iklim tidak membawa banyak manfaat, dan keluarga Bowen harus pensiun dari pelayanan misioneris. Kolonisasi terus berlanjut di Brasil, dan pada 10 September 1871, sebuah gereja baptis dibentuk di Provinsi Sao Paulo oleh para imigran Amerika. Pada tanggal 12 Oktober 1871, Dewan Misi Luar Negeri Richmond diminta oleh jemaat tersebut untuk mengirimkan misionaris untuk membantu. Pada tanggal 13 Januari 1881, Reveren dan Nyonya William B. Begbie berlayar dari Baltimore dan dalam 48 hari sudah berlabuh di Teluk Rio sebagai misionaris baptis pertama di ladang itu. Pada tanggal 4 Maret 1882, Reveren Nyonya Z. Taylor, pasangan kedua, diutus. Para pemberita kebenaran ini merasakan berkat yang luar biasa, dan tak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang imam yang telah bertobat, Antonio Teixeira de Albuquerque, yang menawarkan bantuannya dengan cara apapun kepada para misionaris baptis. Seperti yang diduga, penganiayaan dimulai sejak dini. Hingga tahun 1889, Gereja Roma telah menjadi agama negara Brasil didukung oleh pemerintah. Selalu sulit bagi gereja-gereja negara untuk menahan diri dari menganiaya kelompok yang tidak mau tunduk. Dan pada saat itu, ketika Reveren Begbie dan Teixeira hendak membaptis orang-orang yang baru bertobat, seorang imam Roma Katolik memerintahkan penangkapan Reveren Begbie. Gembala sidang baptis tersebut dibawa ke markas polisi dan setelah diperingatkan untuk tidak berkhotbah lagi di daerah tersebut, dia dibebaskan. Ketika Reveren Taylor Teixeira mengunjungi daerah yang sama lagi, para penganiayanya memecahkan jendela dan melemparkan batu. Surat kabar membelah hak-hak kaum baptis, dan kali ini polisi harus membela kelompok yang tidak tunduk tersebut. Penganiayaan terus berlanjut, khususnya di negara bagian Pernambuco. Namun, Tuhan sering menggunakan murka manusia untuk memujinya. Izinkan saya menyinggung satu ilustrasi mengenai kebenaran ini. Dua warga bom Jardim yang berpengaruh di negara bagian Pernambuco, Nicolau Antonio Durate, seorang petani, dan Mota Silveira, kepala polisi setempat, sangat tidak senang dengan dibukanya pekerjaan baptis di rumah Primo Fonseca, dan mereka memutuskan untuk memusnahkan kelompok orang beriman tersebut. Masing-masing musuh pembunyutan Injil ini mengorganisir sekelompok orang yang tidak tertib untuk menyerang orang-orang percaya ketika mereka bertemu di rumah Fonseca untuk berjemaat. Mereka saling tidak mengetahui rencana satu sama lain. Kelompok petani yang dipimpin oleh Jose Cabral tiba lebih dulu di rumah tersebut. Tak lama kemudian, kelompok lainnya dipimpin oleh Manuel Joaquim, inspektur polisi, mendekat dan melihat anak buah petani itu di depan rumah. Karena mengira mereka adalah kelompok gereja, Joaquim memerintahkan anak buahnya untuk menembaki mereka. Para gangster petani yang mengira mereka sedang diserang oleh orang-orang yang beriman membalas tembakan tersebut. Saat penembakan berlangsung, rombongan gereja melarikan diri dari belakang gedung tanpa diketahui oleh dua gerombolan musuh. Baru keesokan harinya para penjahat mengetahui bahwa mereka telah saling menembak. 3 orang tewas dan beberapa lainnya terluka.
Kisah penganiayaan terhadap orang-orang kudus merupakan sebuah kisah yang berkelanjutan. Namun kemenangan kasih karunia Allah merupakan pancaran berkat yang semakin besar yang menjadikan hamba-hamba Allah lebih dari pemenang. Mari kita berdoa bagi para misionaris kita yang terus menanggung bentuk-bentuk pelecehan halus yang dimaksudkan untuk mengganggu pelayanan mereka kepada Tuhan kita yang diberkati. Renungan tambahan dari Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, kita diberitahukan tentang sebagian kisah petualangan bangsa Eropa ke segala penjuru dunia. Jika kita tarik sampai zaman Nuh, ternyata Tuhan telah menubuatkan bahwa keturunan Yafet akan meluaskan kemahnya sejak 4.000 tahun sebelum bangsa Eropa mulai menjelajahi muka bumi. Kata Nuh tentang Yafet, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan Nuh juga menubuatkan bahwa keturunan Ham akan menjadi hamba. Di bumi tidak ada kitab yang seperti Alkitab yang berisikan nubuatan dalam jarak waktu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Siapapun yang tidak menyikapi Alkitab sebagai firman Tuhan dan sungguh mempercayainya akan terkutuk selamanya di neraka. Bagaimana dengan Anda? Poin kedua, saya tidak bermaksud menjelekkan denominasi gereja manapun, melainkan hanya berusaha menarik pelajaran dari catatan sejarah. Gereja Roma Katolik dengan negara yang ditungganginya seperti pemerintahan Brasil tercatat melakukan penganiayaan terhadap misionaris baptis di Brasil. Di atas diceritakan ada dua kelompok penganiayaan yang berencana mendatangi tempat kebaktian orang baptis, namun mereka tidak saling sepakat dan tidak saling mengenal, sehingga kelompok petani datang duluan berada di halaman depan ditembak oleh kelompok yang dipimpin oleh polisi yang datang belakangan. Akhirnya dua kelompok penganiayaan saling membunuh sehingga mati 3 orang. Sambil keributan terjadi di halaman depan, orang-orang baptis yang kebaktian meloloskan diri lewat pintu belakang. Poin ketiga, History Resurrence. Sebenarnya terjemahan literalnya ialah kambuhan sejarah. Seperti penyakit yang sembuh dan kemudian kambuh lagi. Selama masih ada perbedaan pendapat, maka pasti ada perbedaan pengajaran, dan kemudian dalam kelompok yang berbeda-beda pengajaran, biasanya yang kuat atau yang mayoritas akan memakai kekuasaan negara untuk menganiaya yang lemah atau yang minoritas. Dalam catatan sejarah, hanya ada satu kelompok iman yang tidak pernah memakai kekerasan, yaitu iman yang dimulai sejak Yohanes Pembaptis, yang membaptis orang dewasa yang bertobat dan percaya pada Injil dengan menyelamatkan mereka ke dalam air sungai Yordan. Kelompok ini kemudian dianiaya oleh banyak kelompok sesat yang berkolaborasi dengan kuasa pemerintah sepanjang masa. Demikian renungan hari ini 15 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.